Halo Sobat Santuy, today is the day. Jumpa lagi bersama gua di channel Warung Santuy. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap santuy. Pada video kali ini, gua akan membahas film jadul yang unik lagi nih guys. Ya, film ini berjudul Christine yang dirilis pada tahun 1983. Singkatnya, film ini mengisahkan sebuah mobil klasik yang bisa mengendalikan pikiran dan isi hati pemiliknya. Tidak hanya itu, mobil tersebut juga bisa memburu dan membunuh orang-orang yang telah menyakitinya. Lalu, bagaimanakah kisah lengkap cerita film ini? Tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk aja ke isi filmnya. Di awal film, kita diperlihatkan di sebuah pabrik mobil pada tahun 1950-an. Serangkaian mobil bermerek Plymouth Fury sedang proses finishing. Namun, ada satu mobil yang spesial, yaitu sebuah mobil berwarna merah yang sedang diperiksa oleh seorang karyawan. Sayangnya, saat ia sedang memeriksa mesin mobil itu, tiba-tiba kemudian, saat pria itu pergi untuk mengobati lukanya, ada seorang karyawan lain masuk ke dalam mobil dan secara tidak sengaja menjatuhkan abu rokok di jok mobil tersebut. Singkatnya, pada sore hari, waktu kerja di pabrik itu telah selesai. Semua orang yang bekerja di sana bersiap-siap akan pulang ke rumahnya masing-masing. Namun, ada salah satu karyawan melihat lampu mobil merah itu menyala. Ketika ia memeriksanya, ia menemukan tubuh karyawan yang merokok tadi sudah tidak bernyawa. Singkat cerita, pada tahun 1978, ada seorang siswa bernama Dennis sedang menjemput temannya yang bernama Lucas, yaitu seorang pemuda kutu buku yang terlihat sangat culun. Meskipun kepribadian mereka berbeda, keduanya menjadi sahabat dan berangkat pergi ke sekolah. Di sekolah, ketika mereka mengambil perlengkapan dari loker, ada seorang murid baru bernama Yuli muncul dan langsung menarik perhatian semua orang atas kecantikannya. Lalu di saat jam istirahat, ketika Dennis menunggu Lucas untuk makan siang bersama, di sisi lain temannya si Lucas ini ternyata sedang dibully oleh seorang pengganggu yang bernama Buddy. Dennis segera menghampiri temannya itu, dan benar saja dia melihat Buddy sedang mengancam Lucas dengan pisau. Dennis mencoba melerai, tapi Buddy malah melempar makan siang Lucas ke lantai hingga membuat Lucas terpeleset. Lucas kehilangan kacamatanya dan Buddy yang masih belum puas, ia pun menginjak kacamata Lucas hingga hancur. Semua orang yang ada di sana mentertawakan kejadian ini, tapi Dennis melihat celah dan langsung melumpuhkan Buddy dengan sebuah pukulan ke wajah. Kemudian, saat geng Buddy memukuli Dennis, datanglah seorang guru dan segera menghentikan keributan itu. Guru itu menuduh Buddy adalah biang keroknya, dan Lucas mengonfirmasi bahwa memang si Buddy mengancamnya dengan pisau. Namun, Buddy menyangkal tuduhan itu. Kemudian, guru itu memaksa Buddy untuk mengeluarkan isi sakunya, dan ditemukanlah pisau lipat yang ia sembunyikan. Akibat hal ini, Buddy dikeluarkan dari sekolah, sedangkan teman-temannya diberikan hukuman. Sepulang sekolah, Dennis dan Lucas membicarakan insiden yang mereka alami tadi. Namun di tengah perjalanan, Lucas melihat sebuah mobil di depan rumah tua dan menyuruh Dennis untuk berhenti. Mereka mendekat dan melihat mobil berwarna merah itu yang ternyata sebuah mobil yang sama dengan insiden di pabrik pada awal film. Namun, sekarang kondisinya sudah tua dan terlihat rusak parah. Lucas langsung terobsesi dengan mobil itu, sedangkan Dennis, ia tidak begitu tertarik. Lalu datanglah pemilik mobil itu yang bernama Johnny dan memberitahu dua bocah tersebut bahwa mobil ini bernama Christine dan dahulunya mobil ini milik abangnya Johnny yang baru saja meninggal beberapa minggu yang lalu. Usut punya usut, Johnny pun sebenarnya tidak menyukai mobil itu dan ia ingin segera menyingkirkan mobil itu dengan menjualnya seharga $250. Meski Dennis mencoba membujuk Lucas agar tidak membeli rongsokan tersebut. Namun, Lucas tetap kekeh dan membeli mobil tua ini tanpa berpikir panjang. Kemudian pada malam hari,
Lukas memberitahu orang tuanya tentang mobil yang ia telah beli. Tetapi ibunya yang tegas sangat menentang dan menyuruh Lukas untuk menyingkirkan mobil itu. Lukas pun jelas menolak karena ia merasa selama ini dirinya sudah menuruti semua kemauan orang tuanya. Dan lagi pula, mobil itu ia beli hasil dari ia menabung selama ini. Meski demikian, ibunya tetap bersikeras, sehingga membuat Lukas marah dan pergi bersama Dennis ke bengkel mobil. Di sana, mereka bertemu pemilik bengkel, seorang pria tua bernama Will, yang memperlakukan mereka dengan tidak ramah. Meski begitu, Will tetap mengizinkan mereka untuk menyimpan mobil itu di sini, tapi kemudian segera menyuruh mereka untuk pulang. Di perjalanan pulang, Dennis bertanya kenapa Lukas membeli mobil Christine yang rusak parah itu. Lukas menjawab bahwa mobil itu sangat menarik, yang dimana Lukas akhirnya menemukan sesuatu yang jelek seperti dirinya. Tapi Lukas yakin bisa merestorasi mobil itu dan akan layak digunakan. Beberapa minggu kemudian, Lukas bekerja siang dan malam untuk memperbaiki mobil tersebut. Terlihat pemilik bengkel masih kasar kepadanya. Namun pada akhirnya ia memperkerjakan Lukas untuk membantu pekerjaannya dengan memberi imbalan kepada Lukas, yaitu bisa mengambil semua besi tua yang ada di sini untuk memperbaiki mobilnya. Lukas pun setuju dan terus bekerja keras untuk memperbaiki Christine. Namun tanpa ia sadari, secara misterius ia semakin terikat dengan mobil itu. Keesokan harinya, Dennis dan dua teman lainnya sedang berbincang tentang murid baru, Yuli, dan Dennis ditantang untuk mendekati Yuli di perpustakaan. Tanpa pikir panjang, Dennis menerima tantangan tersebut, namun ketika ia menghampiri Yuli dan mengajaknya berkencan, gadis itu langsung mengatakan bahwa dia sudah punya janji. Dennis pun mundur dengan rasa malu. Kemudian pada malam hari, Dennis pergi ke rumah Lukas karena mereka sudah jarang bertemu belakangan ini. Namun saat tiba di sana, Lukas tampak berbeda. Ia sekarang tidak menggunakan kacamata, pakaiannya juga terlihat lebih keren, dan sikapnya yang jauh lebih arogan. Lukas bahkan enggan berbicara dengan Dennis dan segera pergi untuk melakukan pekerjaan tambahan di bengkel. Ibunya mencoba menghentikan Lukas, tetapi Lukas yang sudah berubah, dia pun mengabaikan nasihat ibunya dan pergi begitu saja. Setelah itu, ibunya Lukas berbicara dengan Dennis, mengatakan bahwa dia khawatir tentang Lukas dan mobil barunya itu. Ibunya Lukas juga baru mengetahui bahwa pemilik mobil sebelumnya telah bunuh diri di dalam mobil itu karena menghirup karbon monoksida. Mendengar ini, Dennis pergi ke rumah Johnny, pemilik sebelumnya, dan pria tua ini menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Johnny mengatakan bahwa ketika abangnya membeli Christine, dia sangat terobsesi dengan mobil itu. Bahkan setelah istri dan anak perempuannya tewas di dalam mobil itu. Lebih aneh lagi, setelah kakaknya meninggal, mobil itu tiba-tiba berada di depan rumahnya Johnny beberapa minggu kemudian. Mendengar hal ini membuat Dennis makin khawatir, dan pada malam hari ia memutuskan untuk pergi ke bengkel untuk melihat mobil itu secara lebih dekat. Ketika dia mencoba membuka pintu mobil, tiba-tiba radio menyala dengan sendirinya, dan Dennis segera kabur sebelum ada yang melihatnya. Kemudian pada hari berikutnya, Dennis sedang bersiap-siap untuk bermain American football. Saat sedang melakukan gerakan penting, dia melihat Lukas datang menggunakan mobil Christine yang sudah sepenuhnya direstorasi. Di sisi lain, kedatangan Lukas ini menarik perhatian Buddy dan gengnya. Tak hanya itu, ternyata Lukas tidak sendiri. Ia bersama Yuli dan tanpa rasa malu, mereka langsung berciuman di depan semua orang. Melihat hal itu, Dennis merasa kebingungan, sehingga ia kehilangan fokus dalam permainan. Kesempatan itu dimanfaatkan oleh pemain lawan yang menyerang Dennis dengan begitu keras hingga membuatnya pingsan dan mengalami cedera serius. Singkat cerita, beberapa hari kemudian, Dennis akhirnya siuman di rumah sakit dengan kaki yang diperban dan lehernya yang patah. Terlihat di sana ada Lukas datang untuk menjenguknya dan mereka kembali mengobrol-ngobrol seperti dulu. Dennis mengungkapkan bahwa akibat insiden itu, dia tidak akan bisa bermain American football lagi dan hampir saja membuatnya lumpuh. Dennis kemudian bertanya bagaimana Lukas bisa memperbaiki Christine dalam waktu yang begitu singkat.
Namun, Lukas hanya mengatakan bahwa dia terus bekerja keras untuk merestorasinya. Suasana kemudian mulai berubah ketika Lukas mengatakan bahwa dia memaksa orang tuanya untuk mendaftarkan izin mobil itu atas namanya. Jika tidak, ia akan berhenti sekolah. Dennis mulai menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan Lukas ini, yaitu sikapnya telah berubah drastis dan ada aura negatif yang tampaknya mulai tumbuh di dalam dirinya. Kemudian, Lukas pamit untuk pulang dan pergi meninggalkan Dennis. Pada malam hari, Lukas mengajak Yuli berkencan ke sebuah bioskop drive-in. Mereka menikmati momen romantis itu di dalam mobil. Namun, ketika suasana mulai memanas, Yuli tiba-tiba bad mood dan keluar dari mobil. Lukas mengejar Yuli, tetapi Yuli mengatakan bahwa dia merasa tidak nyaman jika harus melakukan adegan mantap-mantap di dalam mobil. Namun, penyebab dari pertengkaran itu kini terungkap. Ternyata Yuli merasa cemburu dan merasa aneh, yang dimana si Lukas ini sangat terobsesi dengan Christine. Namun, Lukas menganggap hal itu konyol dan berhasil membujuk Yuli untuk kembali ke mobil karena hujan mulai turun. Tak lama setelah mereka masuk, wiper kaca depan tiba-tiba bergerak dengan sendirinya. Lalu, Lukas keluar untuk mencoba memperbaiki. Yuli yang sedang ngemil snack di dalam mobil, ia terkejut. Tiba-tiba, radio menyala dengan sendirinya. Tidak hanya itu, muncul cahaya terang terpancar dari dashboard dan Yuli mulai merasakan sesak napas seakan-akan dirinya tercekik. Lebih anehnya lagi, mobil itu tiba-tiba terkunci dari dalam, seolah-olah mobil itu bertindak sendiri. Lukas panik dan berusaha membuka pintu mobil, tapi usahanya sia-sia. Untungnya, Yuli berhasil membuka kunci mobil dan seorang pria berhasil membukakan pintu dari luar. Lukas yang melihat pria itu, dirinya langsung marah dan menyerang pria tersebut. Bukannya terima kasih, ya padahal pria itu hanya berusaha ingin menolong karena Yuli ini ternyata tersedak snack yang ia makan dan tersangkut di tenggorokannya. Beruntung, Yuli berhasil diselamatkan. Setelah kejadian mengerikan tersebut, Lukas mengantarkan Yuli pulang ke rumah. Yuli jelas ngambek dan ia keluar dari mobil tanpa mengatakan sepatah kata pun. Lukas mencoba meminta maaf, tetapi Yuli mengatakan bahwa entah bagaimana, mobil itulah yang membuatnya hampir tewas. Tidak hanya itu, Yuli merasa Christine atau mobil tua itu seolah-olah dia cemburu, yang dimana pasti selalu ada hal aneh yang terjadi ketika mereka sedang berdua. Sekali lagi, Lukas menganggap ini hanya paranoid si Yuli dan berjanji akan membahasnya besok lagi. Setelah itu, Lukas kembali ke mobil, tapi anehnya Christine tidak mau menyala. Secara spontan, tiba-tiba Lukas berbicara dengan Christine. Ia meyakinkannya dengan mengatakan, ya meskipun dirinya mempunyai pacar yaitu si Yuli, namun hal ini tidak akan mengubah apapun, dan Christine akan tetap menjadi mobil kesayangannya. Setelah mengobrol dari hati ke mesin, Lukas mencoba menyalakan mesinnya lagi, dan kali ini mobil itu bisa kembali menyala. Everything is the same. Come on. Mereka pun kembali ke bengkel dan Lukas menyimpan Christine di sana. Namun saat Lukas pergi, Buddy dan gengnya menyelinap masuk ke bengkel. Dengan membawa palu, mereka mulai menghancurkan Christine. Tak hanya puas merusak bodi mobil, mereka juga merobek jok dan menghancurkan radio mobil tersebut. Keesokan harinya, Lukas dan Yuli sudah baikan, dan mereka pergi ke bengkel dan juga mengambil dompet Lukas yang tertinggal di dalam mobil. Tapi saat mereka tiba di sana, Lukas terkejut melihat Christine yang sudah hancur parah. Yuli bertanya siapa yang melakukan ini dan mencoba menenangkan pacarnya itu. Namun, Lukas yang tak mampu menahan amarahnya, ia bahkan sampai memaksa Yuli untuk pergi dari sana. Kemudian saat makan malam, Lukas menceritakan kejadian itu kepada orang tuanya. Orang tua Lukas berusaha menghibur dan menawarkan untuk membeli mobil baru. Namun bukannya tenang, Lukas justru semakin marah karena ia tahu bahwa orang tuanya sama seperti Yuli. Mereka tidak pernah menyukai Christine.
Lukas bahkan menyalahkan orang tuanya atas apa yang terjadi, karena jika orang tuanya memberikan izin untuk memarkir Christine di garasi rumah mereka, maka semua ini tidak akan terjadi. Setelah memaki-maki dan menyalahkan orang tuanya, Lukas lalu meninggalkan meja makan dan pergi ke kamar. Namun, ayahnya mengejar dan menyuruh Lukas untuk meminta maaf kepada ibunya. Lukas yang semakin memberontak, memaksa ayahnya untuk mengambil tindakan fisik. Tetapi Lukas melawan dan hampir saja membunuh ayahnya sendiri. Beberapa hari telah berlalu, tapi obsesi Lukas pada Christine masih terus berlangsung. Dia kembali ke bengkel dan memutuskan untuk memperbaiki Christine sedikit demi sedikit, hingga mobil itu kembali seperti semula. Namun, yang membuat Lukas terkejut, ia melihat mobil itu memperbaiki dirinya sendiri secara misterius. Karena penasaran, Lukas meminta Christine untuk menunjukkan apa lagi yang bisa ia lakukan. Dan seketika, mobil itu mulai memperbaiki seluruh bagiannya dengan sendirinya tanpa bantuan manusia sedikit pun. Di sisi lain, menampilkan salah satu anak buahnya Buddy yang bernama Mochi menumpang sebuah mobil, lalu turun di depan sebuah jalan raya. Pemuda itu melanjutkan perjalanannya hingga tiba-tiba ia mendengar suara mesin mobil dari kejauhan. Saat dia menghampiri, tiba-tiba Christine muncul dan berhenti tepat di depannya. Mochi yang merasa ketakutan, ia pun mencurigai Lukaslah yang berada di dalam mobil itu. Dan kemudian inilah yang terjadi. Keesokan paginya, Lukas datang menemui Dennis dan memberitahukan apa yang telah terjadi pada Mochi. Dennis merasa curiga, terutama karena Christine bisa kembali seperti semula lagi yang padahal sebelumnya sudah dihancurkan. Setelah itu, Lukas dihampiri oleh detektif Jenskin yang sedang menyelidiki siapa yang menghancurkan mobilnya Lukas, serta kematian Mochi yang ditemukan dengan tubuh terbelah dua. Lukas berpura-pura tidak tahu apa-apa tentang kematian Mochi, meskipun di dalam hatinya ia senang mendengar kabar tersebut. Detektif itu mulai mencurigai Lukas dan mengatakan bahwa dirinya telah mendengar kesaksian dari pacarnya Lukas, Yuli, tentang keanehan Christine yang secara misterius bisa memperbaiki dengan sendirinya. Lukas yang merasa kesal karena ditanyakan berbagai macam pertanyaan. Ia pun kehilangan kesabaran dan pergi tanpa menjawab pertanyaan. Kemudian, Lukas mencoba menelpon Yuli dan memintanya bertemu, tetapi Yuli menolak. Hal inilah membuat Lukas makin marah. Sementara itu, di sebuah supermarket, Buddy dan temannya Don membeli beberapa minuman dan melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, ada sebuah mobil dengan lampu depan menyala terang mulai mengejar mereka. Buddy menghentikan mobilnya untuk melihat siapa yang mengikutinya, tetapi lampu depan mobil itu menghalangi pandangannya. Buddy mencoba memundurkan mobilnya, tetapi mobil misterius itu mengikutinya juga. Saat Buddy mencoba lagi mengecek mobil apakah itu, akhirnya dia sadar bahwa mobil itu Christine. Dengan segera, Buddy melajukan mobilnya lebih cepat sampai mereka tiba di sebuah pom bensin tempat temannya Richie bekerja. Lalu, Buddy keluar dari mobil dengan memegang sebatang besi, bersiap untuk menghadapi siapapun yang ada di dalam mobil Christine. Namun tiba-tiba, Christine melaju dengan kecepatan tinggi dan tanpa ragu menabrak mobil Buddy, menghancurkan bagian samping kendaraan itu. Buddy menduga Lukas berada di dalam mobil dan menantangnya untuk keluar. Tapi Christine kembali melaju dengan kecepatan tinggi dan kali ini mendorong mobil Buddy ke dalam bengkel. Di dalam bengkel, Don yang berada di dekat mobil ikut terdorong dan terjepit di antara dinding dan mobil. Setelah menyaksikan temannya tewas, Buddy lalu berusaha untuk menyelamatkan diri. Tetapi Christine yang kini dipenuhi api yang berkobar tanpa ampun mengejar si Buddy.
Beberapa waktu kemudian, Will mendengar suara mobil mendekat. Saat ia membuka pintu bengkel, ia melihat Christine yang diselimuti asap tebal. Will merasa ini aneh karena Lucas seharusnya pergi bersama mobil ini untuk mengerjakan tugas yang ia minta. Merasa ada yang tidak beres, Will mengambil senjata dan mendekati Christine untuk melihat siapa yang mengemudikannya. Ia mencoba membuka pintu mobil, namun seluruh bodi Christine terasa sangat panas. Dengan bantuan sebuah kain, Will akhirnya berhasil membuka pintu, namun setelah ia masuk, tiba-tiba keesokan harinya, Lucas kembali ke bengkel dan mendapati ada beberapa mobil polisi di sana. Saat masuk, ia bertemu dengan detektif Jenkins yang memberitahunya bahwa mereka menemukan Will tak bernyawa di dalam mobil. Yang paling aneh, keadaan saat Will ditemukan terlihat seperti bunuh diri karena ada senjata ditemukan bersamanya di dalam mobil. Menghadapi ini, Lucas mengatakan bahwa ia tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Namun, di dalam hati Lucas, dia sudah menduga bahwa insiden tersebut dilakukan oleh Christine, yang dimana mobil itu terlihat kembali pulih sepenuhnya. Sementara itu, Dennis menerima telepon dari Yuli yang ingin berbicara dengannya. Ketika Yuli tiba di rumah Dennis, dia mengatakan bahwa dirinya mencurigai mobil itu telah mengendalikan Lucas. Dennis awalnya tidak percaya bahwa Lucas bisa melakukan tindakan jahat seperti itu. Tapi jika memang mobil itu telah mengendalikan pikiran Lucas, maka Christine harus segera dihancurkan. Setelah pembicaraan tersebut, Yuli pulang ke rumah, tapi beberapa saat kemudian, Lucas muncul bersama mobil kesayangannya. Ia mengajak Dennis untuk sekedar jalan-jalan santuy. Namun, tingkah laku Lucas di sini semakin aneh. Di sepanjang perjalanan, Lucas mabuk berlebih, mengendarai mobil dengan kecepatan tinggi, bahkan melepaskan tangannya dari setir dan membiarkan Christine mengemudi sendiri. Dennis mulai khawatir dan dia terus memperingati sahabatnya ini. Tapi alih-alih mendengarkan, Lucas dengan nada mengancam mengatakan bahwa tidak akan ada yang bisa menghalangi mereka berdua. Maksudnya Lucas dan si Christine. Let me tell you a little something about love, Dennis. Menyadari bahwa temannya ini sudah diambang kegilaan. Lalu pada esok harinya, Dennis meninggalkan suatu pesan pada bodi mobil Christine yang dimana Dennis mengajak Lucas untuk bertemu di bengkel pada malam hari. Lalu pada malam harinya, Dennis dan Yuli sudah menunggu di bengkel, namun mereka tidak melihat keberadaan Lucas. Akhirnya, mereka naik ke sebuah eskavator yang ada di dekat sana dan membawanya masuk ke dalam bengkel. Mereka sepakat bahwa Yuli akan tetap berada di kantor dan menutup pintu gerbang begitu Lucas tiba. Dan setelah Lucas keluar, Dennis akan menghancurkan Christine dengan bulldozer. Rencana pun dimulai dan Yuli menuju kantor. Namun, mereka tidak tahu bahwa Christine sudah bersembunyi di dalam bengkel di antara tumpukan puing-puing. Tiba-tiba, lampu depan Christine menyala dan mobil itu melaju untuk menabrak Yuli. Setelah itu, Christine mundur dan bergerak ke sisi lain bengkel. Sementara Dennis mengarahkan eskavator ke sisi yang berlawanan. Kedua kendaraan itu bersiap untuk saling berhadapan. Dan akhirnya terungkap bahwa Christine tidak bergerak sendiri. Yang ternyata Lucas juga berada di dalam mobil itu. Dan Lucas sudah sepenuhnya dikuasai oleh pengaruh Christine. Tiba-tiba lampu depan mobil menyala dan dalam hitungan detik, Christine sepenuhnya memperbaiki dirinya sendiri. Di sisi lain, eskavator yang dikendarai Dennis berhenti berfungsi. Dennis mencoba menyalakannya. Sementara itu, Christine melaju ke arah kantor untuk menghabisi Yuli. Gadis itu panik, dan Christine menghancurkan segala sesuatu yang berada di depannya. Yuli berlari untuk melihat apa yang terjadi, dan Lucas yang terluka parah mengejutkannya dengan bangkit dan mencengkramnya. Sayangnya, tubuh Lucas terkena pecahan kaca dari kaca depan mobil dan ia terluka parah. Di saat Lucas sekarat, dia pun mencoba menyentuh mobil kesayangannya, Christine, namun tidak lama dari itu dia pun tewas di hadapan Christine.
Yuli berlari untuk menyelamatkan diri, tetapi Christine dalam aksi balas dendam yang terakhirnya, ia mundur untuk mencoba menabrak Yuli. Lagi dan lagi, kejadian misterius pun terjadi. Christine mulai memperbaiki dirinya sendiri. Dennis dan Yuli yang sudah tidak tahan lagi dengan situasi ini, mereka pun menjalankan bulldozer untuk melindas Christine sampai mobil tua itu akhirnya hancur total. Kemudian pada keesokan harinya, Dennis dan Yuli bertemu dengan detektif Jenskin di tempat pembuangan mobil. Di sana, mereka melihat Christine yang sudah menjadi rongsokan. Berpikir semua ini telah berakhir, namun tiba-tiba mereka mendengar sebuah lagu yang sangat mirip dengan yang sering diputar oleh mobil Christine. Beruntung, itu hanyalah radio dari salah satu pekerja di tempat itu. Akhirnya, mereka bertiga pergi meninggalkan tempat tersebut tanpa menyadari bahwa sebuah potongan kecil Christine mulai bergerak, yang membuktikan bahwa mobil misterius itu masih hidup. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke sobat santuy, itulah alur cerita film pada video kali ini. Menurut kalian bagaimanakah film tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Mungkin itu saja penjelasan dari gua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun isi video. Warung Santuy pamit, dan jangan lupa untuk tetap santuy. Pas tuh suara.